Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai dengan sebuah kisah ya, untuk kita bisa menghayati perenungan kita pada hari ini. Nah, kisah itu bercerita tentang seorang ibu-ibu yang menjual tempe. Ya, kalau ibu-ibu yang sering ke pasar pasti bahan ini udah biasa ya dibeli ya, mungkin untuk masak sehari-hari. Nah, ibu ini biasanya selalu menjual tempenya ya di pagi hari di sebuah pasar. Dan dia selalu mengolah sendiri bahan tempenya ini untuk dia jual. Lalu satu ketika satu pagi dia hendak mau menjual barang dagangannya, ternyata dia mendapati bahwa tempenya yang mau dijual itu masih setengah jadi, Bapak Ibu ya. Jadi tempe itu kan diolah ya dari bahan dasar kedelai, tapi yang terjadi adalah tempe itu masih setengah jadi, Bapak Ibu. Jadi belum siap untuk dijual. Lalu ibu ini berpikir, bagaimana saya mau menjual barang dagangan saya hari ini kalau ternyata barangnya nggak bisa dijual. Sedangkan saya butuh modal untuk esok-esok harinya ya kan dari penjualan yang dia lakukan hari ini. Lalu kemudian ibu itu berpikir sejenak di dalam kegelisahannya, dia berpikir, saya mau berdoa di hadapan Tuhan ya. Lalu ibu itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi mata pencaharianku. Hari ini aku mau jualan tempe. Tuhan berkati supaya tempe ini bisa jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya, ibu ini dengan penuh keyakinan dia berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian dia membawa dagangannya pergi ke pasar. Di tengah perjalanan dia membawa tempenya itu ya. Lalu dia mulai deg-degan ya. Tuhan sudah menjawab doaku belum ya? Atau jangan-jangan tempenya gak jadi? Maka dia tergoda untuk melihat kembali barang dagangannya itu ya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Tempenya masih setengah jadi ya. Tidak berubah. Lalu ibu itu mulai berpikir, kenapa ya Tuhannya kok tidak menjawab ya? Ini satu-satunya yang bisa saya jual ini hari ini. Kalau enggak besok saya enggak punya modal lagi untuk buat tempenya yang berikutnya. Lalu kemudian ibu itu dengan penuh pengharapan, dia kembali ya berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan Engkau yang tahu apa yang terbaik. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, semoga tempe ini bisa jadi dan bisa laku terjual. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ada amin Bapak Ibu? Lalu kemudian ibu ini melanjutkan sampai ke pasar. Dia dengan penuh harap dia meyakini bahwa mudah-mudahan Tuhan menjawab semua doa-doa yang sudah dipanjatkannya. Sampai di pasar dia melihat, dia membuka barang dagangannya, ternyata apa yang terjadi? Sudah jadi atau belum Bapak Ibu? Belum ya, masih setengah jadi ya, karena ya memang barang itu butuh proses ya dalam proses pengolahan kedelai itu. Jadi ketika salah pengolahan ya barang itu nggak jadi. Lalu ibu itu dengan sedih dan kecewa dia mulai berpikir, Tuhan sepertinya tidak menjawab doa-doa saya. Lalu dia melihat kiri dan kanan, teman-temannya yang berjualan sudah mulai berjualan dengan baik, mulai barang dagangannya habis. Tapi dia tidak bisa menjual barang dagangannya. Lalu kemudian di tengah kekecewaannya itu datanglah seorang ibu ya. Kisah ini bercerita bagaimana ada seorang ibu yang datang mau membeli. Ya, lalu dia bertanya, ibu ini bertanya, Bu, permisi, maaf saya ini sudah keliling dari tadi ya. Saya ingin nanya, ibu ada jual gak tempe yang setengah jadi? Waduh, ibu itu kaget ya. Loh kok ada orang yang mau beli tempe yang setengah jadi? Tapi ibu itu mau menjawab kan, ada gitu ya dalam hatinya. Tapi dia kemudian berpikir, jangan-jangan Tuhan sudah jawab doa saya ini ya. Jangan-jangan tempenya udah jadi nih. Gimana nih ya? Kalau saya jawab ada tapi ternyata Tuhan sudah jawab kan keliru ya. Lalu kemudian ibu itu sebelum dia menjawab, dia cepat-cepat melihat dagangannya itu ya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Tempenya jadi apa enggak? Tetap enggak jadi ya Bapak Ibu ya. Waktu dia buka, tempenya tetap setengah jadi. Lalu kemudian ibu itu berkata, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, biasanya kalau kita doa yang kita harapkan terkabul baru kita akan mengatakan
puji Tuhan, tempenya masih setengah jadi. Kalau tadi dia berharap tempenya itu jadi, kemudian sekarang dia berharap tempe itu masih tetap dalam keadaan yang sama. Lalu kemudian ibu yang membeli itu segera membeli barang dagangan, tempe yang setengah jadi itu, ya. Lalu kemudian ibu ini penasaran, kok bisa ya ada orang yang mau beli tempe setengah jadi ya? Dia tanyain ke ibunya, Bu, kenapa ya? Kok ibu mau beli tempe yang setengah jadi ini? Dimana kan biasa orang beli tempe yang udah jadi dong ya, yang siap diolah sebagai bahan makanan. Lalu kemudian ibu ini menjawab, oh iya ini tempenya saya mau kirim ya ke luar kota, dan anak saya tuh mau tempe yang ada di desa ini, maka harus dalam keadaan setengah jadi, sehingga ketika dikirim nanti tempenya itu bisa dalam keadaan yang jadi. Nah Bapak Ibu, saya tidak ahli dalam dunia pertempean ya, tapi waktu saya membaca kisah ini, terlepas dari benar atau tidak, kita melihat ada sebuah esensi ketika kita berdoa. Seringkali dalam kehidupan berdoa kita ya, kita ingin memanjatkan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau doa yang kita panjatkan itu tidak terjawab atau belum terjawab, kita mungkin pernah kecewa, pernah merasa Tuhan kok tidak adil, tidak menjawab doa saya. Tapi dari kisah yang tadi saya ceritakan juga terlihat jelas bahwa kadang-kadang Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda dari apa yang kita harapkan. Kita berharap Tuhan melakukan ini, tapi Tuhan melakukan cara yang lain dengan satu tujuan yang sama, yaitu demi kebaikan kita sebagai anak-anaknya. Dan saat ini kita akan belajar ya bagaimana berdoa di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita aplikasikan itu di dalam kehidupan berdoa kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita udah belajar ya dari pasal pertama kitab Yakobus. Kitab Yakobus ini secara singkat saya uraikan ada dua kelompok besar orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ada orang yang kaya, ya, lalu ada orang yang miskin. Orang yang kaya punya materi yang banyak, mereka tinggal di satu kota yang sudah menetap, sedangkan orang miskin adalah orang-orang Yahudi di dalam perantauan. Nah sehingga pada waktu mereka bertemu di dalam satu komunitas, mereka mengalami hal-hal gesekan ataupun konflik yang terjadi. Di kitab Yakobus juga dikatakan peringatan kepada orang-orang kaya, bagaimana mereka tidak menindas orang-orang miskin yang sebenarnya adalah saudara seiman mereka dengan cara-cara yang tidak benar. Atau peringatan untuk tidak memandang muka, tidak memilih-milih orang-orang tertentu di dalam kita berelasi. Lalu juga bagaimana kitab Yakobus mengajarkan kita untuk mengamalkan iman kita bukan dengan sesuatu yang hampa dan kosong, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Ya, dan minggu lalu Bapak Ibu sudah belajar bagaimana Yakobus bukan hanya memperingati orang yang kaya, tapi juga memberitahu kepada orang-orang yang menderita, yang di dalam penderitaan mereka diajar untuk bersabar, untuk menyatakan integritas mereka, tidak melangkahi Tuhan dengan melakukan sumpah. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Yakobus menuliskan suratnya untuk menasehatkan baik itu orang-orang kaya ataupun orang miskin di dalam komunitas umat Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan di dalam perbuatan mereka dan itu diamalkan di dalam berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara, singkat ya untuk latar belakang kitab Yakobus, dan kita akan belajar hari ini 2 poin saja. Bagaimana sih seharusnya kita berdoa di dalam iman dan kepercayaan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita seharusnya berdoa dengan satu keyakinan yang penuh di hadapan Tuhan. Kita berdoa yakin ya di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya menyoroti bagian yang sudah kita baca, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Ya, kata yakin itu sebenarnya kan adalah satu hal wujud kita mempercayakan sesuatu, ya kan. Misalkan kalau ada pasangan gitu ya, mereka mau menikah, ya saya yakin mau menikah dengan kamu. Gak ada kan pasangan yang ngomong itu terus dia yakin maunya nikahnya setengah-setengah aja, enggak. Tapi dia mempercayakan sepenuhnya, ya.
dirinya kepada pasangannya. Itu salah satu contoh. Ada banyak contoh-contoh lain keyakinan kita. Bagaimana kita diajar untuk yakin kepada satu hal dan percaya ya atas apa yang kita yakini. Demikian juga ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya, keyakinan menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ayat 13 ya Bapak Ibu, kita bisa melihat dari bagian yang kita baca di Alkitab kita. Ayat 13 di situ dikatakan, kalau ada seorang yang menderita, hendaklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya, ini bukan berarti bahwa dua kegiatan yang berbeda, satu berdoa, satu nyanyi. Kalau lagi seneng-seneng kita happy-happy kita nyanyi, bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi ini berbicara tentang integritas orang Kristen yang mana di dalam segala keadaan mereka itu tetap mengingat Tuhan di dalam doa mereka. Ya, memancarkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan bukan hanya pada waktu kita menderita baru ya cari Tuhan. Waktu kita sengsara kita baru cari Tuhan. Waktu kita bahagia dan baik-baik saja umumnya kita lupa kepada Tuhan. Nah, tapi Yakobus mengingatkan dengan sangat jelas, berdoa dengan keyakinan itu bukan hanya pada waktu kita dalam keadaan menderita, tapi juga dalam keadaan yang susah. Nah, Bapak Saudara, di dalam kitab Yakobus sekali lagi seperti yang saya sampaikan, ada peringatan kepada orang-orang yang kaya. Orang kaya ini yang punya materi yang lebih banyak. Ada nasihat-nasihat yang juga diberikan kepada orang-orang miskin. Sehingga di dalam doa mereka, di dalam hal yang baik ataupun hal yang buruk, ya, mereka diajar untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, dari bagian ini kita melihat ya, berdoa dengan keyakinan itu harus dilakukan di dalam segala keadaan. Baik itu kita dalam keadaan yang baik ataupun kita dalam keadaan yang buruk. Nah, dan menariknya Bapak Ibu ya, kalau kita membaca kitab Yakobus ini, di situ dikatakan di ayat 13 kalau ada seorang yang menderita. Tapi di ayat 14 dikatakan kalau ada dari antara kamu yang sakit. Lalu yang sakit ini disuruh mengaku dosa. Nah, ini yang kadang-kadang suka keliru ya. Kadang orang berkata bahwa oh kalau sakit saya harus mengaku dosa, berarti ada dosa-dosa masa lalu yang kelam, yang menjadi kutukan Tuhan kepada saya sehingga saya menderita sakit. Nah, di dalam konteks ini sebenarnya berbicara tentang kehidupan komunitas mereka. Ya. Kenapa Yakobus memisahkan yang menderita dengan yang sakit? Kenapa tidak digabung aja di ayat 13 gitu ya? Kalau ada yang menderita dan sakit, baiklah ia berdoa, selesai kan? Tapi kenapa Yakobus harus memisahkan yang menderita dengan yang sakit? Karena ini ditujukan untuk dua pihak yang berbeda. Yang menderita itu dikaitkan dengan orang miskin, orang-orang Yahudi yang miskin yang teraniaya dan tertindas, yang disuruh bersabar di pasal 5 ayat 7 ya, kalau Bapak Ibu membaca, yang disuruh bersabar di dalam hal ini. Tetapi orang kaya tidak lepas dari penderitaan juga. Mereka mengalami yang namanya sakit penyakit. Mungkin secara finansial mereka tidak apa-apa, tetapi mereka tidak lepas dari yang namanya juga penderitaan, yaitu sakit penyakit. Maka di sini kenapa Yakobus memisahkan dua bagian ini. Ada pesan dan nasihat kepada orang miskin, tapi juga ada yang diberitakan kepada orang kaya. Sehingga mereka yang berkonflik ini disuruh saling mengaku dosa. Ya, mari kita melihat di ayat yang ke-15 dan 16 ya. Di situ dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jadi dosa di sini, mengaku dosa di sini tidak dialamatkan kepada masa lalu kita. Oh, ini kutukan Tuhan sehingga saya mengalami sakit. Bukan. Tapi doa yang dilakukan dengan pengakuan dosa adalah sesuatu yang kita bereskan di hadapan Tuhan dan juga sesama. Kalau ada konflik, ya bayangkan Bapak Ibu ya, kita berdoa di gereja, tapi kita masih menyimpan dendam dan konflik kepada orang-orang tertentu. Apakah itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan? Jelas bertentangan. Maka ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kalau ada sesuatu yang belum dibereskan, baik itu di dalam dosa-dosa kita terhadap sesama,
maka kita membereskannya, ya. Kalau ada konflik dan gesekan, mari kita bereskan setiap permasalahan yang ada, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak datang dalam keadaan yang munafik, dalam keadaan yang memakai topeng, tapi kita benar adanya di hadapan Tuhan. Maka dari itu, Bapak Saudara, berdoa dengan keyakinan. Ketika kita mengaku segala dosa-dosa kita tidak membenarkan diri kita. Tuhan, ini saya sudah mengaku dosa kepadamu, engkau harus ampuni ya dosa saya. Enggak. Kalau Tuhan tidak ampuni berarti engkau bukan Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi doa yang mengakui dosa, ya, di dalam setiap ibadah kita juga ada ya mengakui segala dosa kita. Berarti kita itu menyerahkan sepenuhnya ke dalam anugerah Tuhan. Sehingga anugerah Tuhan itulah yang melimpahi hidup kita dan kita dapat memiliki sebuah keyakinan. Jadi keyakinan itu bukan dari diri kita. Karena apa? Keyakinan yang berasal dari manusia itu sifatnya sementara. Tetapi keyakinan yang dianugerahkan berasal dari Tuhan itu adalah satu bentuk penyerahan kita. Tidak berasal dari diri kita, tapi Tuhanlah yang memberikannya kepada hidup kita. Maka seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus, ya. Yakobus mengatakan meminta hikmat di dalam iman itu tidak boleh dilakukan dengan hati yang bimbang. Berdoa di dalam iman kepada Tuhan tidak boleh dilakukan dengan hati yang ragu-ragu ataupun bimbang. Karena orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan. Berdoa yang tidak sepenuhnya yakin itu seperti orang yang diombang-ambingkan kemanapun. Jadi dia mungkin setengah percaya tapi setengah tidak percaya. Ya, setengah yakin tapi setengah juga ragu. Itu adalah orang yang bimbang. Tetapi kita diingatkan dalam bagian ini bagaimana kita percaya sepenuhnya dengan yakin kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus pernah berkata ya di dalam Matius pasalnya 21 ayat 22, apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Nah, seringkali kita fokusnya apa Bapak Ibu kalau baca ayat ini? Apa saja yang saya minta ya. Habis itu stop, belakangnya enggak dibaca lagi. Ini nih, apa saja yang saya minta Tuhan harus jawab. Tapi lupa ya, ada bagian di belakangnya bahwa kita harus memanjatkan setiap apa yang kita minta itu dengan penuh kepercayaan. Artinya penyerahan, bukan hanya sekedar ya aku percaya Tuhan pasti jawab, bukan. Tapi menyerahkan seluruh doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan doa dengan keyakinan. Bukan dengan keyakinan diri kita, tapi keyakinan kepada anugerah Tuhan. Bapak Saudara, saya ingin bercerita tentang satu kisah hidup ya, yang pernah saya alami di dalam hal berdoa. Saya pakai gambar dokter, bukan berarti saya dokter, bukan ya. Tapi saya punya pengalaman dengan seorang dokter. Nah, Bapak Saudara, di dalam kehidupan pernikahan ya, kita sebagian Bapak Ibu sudah berumah tangga. Saya juga mengalami banyak pergumulan. Ya, salah satu pergumulan yang paling kerasa itu adalah belum dikaruniai keturunan. Ya, pada waktu menikah kami tidak langsung memiliki keturunan, tetapi harus menunggu sekian lama. Pada waktu itu biasa ya, manusia pingin gitu ya, berdoalah. Kami berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan belum menjawab pada waktu itu, sehingga kami berusaha ya juga konsultasi ke dokter. Biasa pasti kalau Bapak Ibu juga pernah ya, kalau mengalami satu gangguan atau apapun pasti konsultasi. Lalu kami datang ke seorang dokter di Surabaya ini pada waktu itu ya. Lalu kemudian menanyakan ya, berkonsultasi kepada dokter tersebut. Lalu sang dokter bilang begini, kamu Kristen? Gitu ya. Lalu, waduh, kok orang mau konsultasi ditanyain agama gitu ya. Ya, dalam hati kita kan, oh ya mungkin dia tidak tahu ya sudahlah kita jawab ya gitu kan. Lalu kemudian dokter ini lebih mengagetkan lagi. Kemudian dia bertanya, kamu tahu isi ayat Matius 21 ayat 22? Waduh, ini orang mau konsultasi malah disuruh jawab ayat ya. Meskipun kita hamba Tuhan ya, tapi pada waktu itu kan kita pengennya mau konsultasi nih. Tapi ditanyain ayat.
Lalu kemudian saya lihat ya sama Elizabeth, opo ya, gitu kan. Soalnya ditanyain spontan gitu kan. Terus dia kemudian jawab lagi ya dokter itu. Nah gini, Matius 21 ayat 22 itu berbunyi seperti yang demikian. Ya, ini jadi ayat ini saya tampilkan karena saya ingat peristiwa itu pada waktu itu. Apa saja yang kamu minta kepada Tuhan dengan doa dalam kepercayaan yang penuh, maka kamu akan menerimanya. Wah, di situ kami diingatkan lagi ya. Kadang-kadang kami belajar memakai usaha dengan segala usaha. Tapi dokter ini kemudian mengingatkan kami. Saya percaya ini adalah bagian Tuhan mengingatkan setiap kami pada waktu itu. Sehingga kami berkonsultasi ya, kemudian dilanjutkan dengan konsultasi dan kami tetap berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa dengan yakin ya, tapi Tuhan tidak menjawab pada waktu itu. Tidak langsung menjawab, jebret gitu ya, begitu sudah tahu firman Tuhan, berdoa pasti dijawab. Enggak, Bapak Ibu. Ternyata Tuhan enggak langsung menjawab pada waktu itu. Dan saya ingat waktu saya selesai praktek di tempat ini ya, ada seorang lause yang bilang ke saya, "Lause, nanti kalau pulang ya, balik lagi ya ke sini ya. Terus kalau balik sudah bertiga ya." Gitu ya. Waduh, kita dalam hati, baik lause ya. Kita terus mendoakan. Kita tidak putus harapan. Artinya kami pada waktu itu sudah berserah kepada Tuhan. Karena manusia boleh berusaha, tetapi Tuhanlah yang berkehendak. Lalu kemudian singkat cerita saya waktu itu sempat pulang ke kota asal saya di Jambi. 1 bulan lebih ya kami pulang ke Jambi. Kami juga tidak menduga apapun ya. Tapi Tuhan jawab doa yang sudah sekian waktu kami doakan. Dan saya selalu mengingat ya. Mengingat bukan soal apa yang kami minta dan bukan soal berapa lama Tuhan menjawab, tapi soal keyakinan saya sama Tuhan. Kadang-kadang kalau doa kita nggak dijawab, kita mulai ragu sama Tuhan, kita mulai kecewa. Tapi saya belajar dalam kesempatan ini bagaimana Tuhan itu menjawab bukan dengan maunya kita, tapi dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Saudara, itulah kisah ya. Setiap kita punya kisah hidup di dalam berdoa. Tapi satu hal yang sama, berdoalah dengan penuh keyakinan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, mungkin akan timbul pertanyaan dalam hidup kita. Ya, lose, saya ini sudah berdoa dengan yakin ya. Saya sudah berdoa dengan penuh kepercayaan. Masa iya saya nggak beriman sama Tuhan? Saya percaya kok dengan Tuhan, tapi kok masih belum dijawab ya doa saya sama Tuhan. Nah, maka Bapak Saudara, Yakobus memberi 2 tanda yang sangat jelas. Tanda yang pertama, yang 2 tanda ini adalah saling bertolak belakang. Bagaimana Yakobus mengingatkan, kalau kita berdoa kepada Tuhan dan itu tidak dijawab di dalam pasal 4 ayat yang kedua, maka mungkin kita tidak berdoa, itu ya. Lalu yang kedua, mungkin kita sudah berdoa, tapi kita tidak menerima apa-apa karena kita salah berdoa. Apa yang dimaksud dengan salah berdoa di sini? Apa kata-kata saya salah? Bukan, ya. Tapi motivasi kita yang salah di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan yang hendak kita minta itu seringkali adalah yang berkaitan dengan pemenuhan kepuasan diri kita. Maka kita lihat mana yang menjadi pusat di dalam doa kita. Kalau kita yakin kepada diri kita sendiri, percaya diri terhadap doa kita, atau kita yakin kepada Tuhan. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Maka dari itu Bapak Ibu, di poin yang pertama ini, belajarlah berdoa dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jawaban Tuhan itu adalah yang terbaik, dan saya yakin waktu Tuhan itu adalah yang terbaik di dalam setiap doa-doa kita. Yang harus kita lakukan adalah tetap memiliki keyakinan dan kepercayaan yang teguh di hadapan Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir ya, kita akan belajar bagaimana berdoa itu tidak berhenti kepada keyakinan. Kita udah yakin, udah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kita seringkali lupa berharap. Ya.
Di dalam banyak sekali quotes-quotes yang ada ya. Lalu dikatakan manusia itu hidup harus punya pengharapan. Kalau manusia tidak punya pengharapan, biasanya hidupnya hampa, nggak ada tujuan. Begitu juga dengan doa. Doa hal yang paling menyedihkan itu bukan doa kita yang tidak dijawab. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi doa yang tidak memiliki pengharapan. Pasrah beda dengan berserah. Doa sambil pasrah berarti kita sudah nggak punya harapan. Tapi berserah artinya kita punya pengharapan yang teguh bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada amin Bapak Ibu? Sangat besar kuasanya ini bukan kuasa doa kita yang besar. Bukan. Tetapi sangat besar kuasanya ini adalah bagaimana kita berharap kuasa Tuhan dinyatakan di dalam doa-doa yang sudah kita panjatkan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang juga menjadi bagian yang Yakobus katakan. Ya, yang menjadi tema besar yaitu kita harus memiliki pengharapan eskatologis. Apa itu pengharapan eskatologis? Ya, mungkin ada yang bertanya. Ya, yang dimaksud dengan pengharapan eskatologis adalah kita berharap kepada sesuatu yang di depan, yang tidak bisa kita jangkau. Hari esok yang sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Kita tidak memegang hari esok. Kita boleh berencana, ya Yakobus dikatakan manusia boleh berencana, tapi jangan lupakan Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang memiliki hari esok. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, ya, penulis Yakobus membandingkan dua hal di ayatnya yang ke-7. Dia katakan orang Kristen yang menderita itu harus bersabar seperti layaknya seorang petani yang menantikan hujan. Ya. Nah, pemakaian kata hujan ini juga disambung di dalam bagian yang kita bahas hari ini. Bagaimana Yakobus mengaitkan dengan Nabi Elia yang berdoa untuk bagi Tuhan untuk mendatangkan hujan pada waktu itu. Hujan menjadi satu simbolik, ya, sesuatu yang ke depan. Gak ada yang tahu ya kapan hujan gitu ya. Baru-baru ini kemarin hujannya sangat lebat sekali ya. Padahal kalau lihat perakiraan cuaca kadang-kadang gak dibilang hujan gitu. Artinya apa? Kadang-kadang sesuatu yang tidak terprediksi kita nggak bisa tahu. Tapi penulis Yakobus pakai kata hujan ini untuk menjadi suatu gambaran. Kita harus berharap masa depan kita, apa yang kita doakan, jawaban Tuhan, itu adalah seperti hujan yang akan Tuhan berikan sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Nabi Elia pernah mengalami yang namanya frustasi, depresi, dikejar-kejar oleh Ahab. Nabi Elia juga pernah mengalami satu tantangan ketika dia harus melawan ratusan Nabi Baal di dalam menunjukkan siapa Tuhan. Sehingga dia berdoa meminta Tuhan akan hujan pada waktu itu yang gagal dilakukan oleh Nabi Baal. Dan Elia pada waktu itu dijawab oleh Tuhan. Inilah yang menjadi satu penggambaran ya, bagaimana kita punya hidup pengharapan di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, saya ingin menceritakan sekilas saja ya karena keterbatasan waktu tentang seorang yang bernama Horatio G. Spafford. Dia adalah penulis sebuah lagu yang mungkin agak sedikit tidak kelihatan ya, yang kita kenal yaitu It Is Well With My Soul. Nyamanlah jiwaku. Kita tahu kisah orang ini. Orang ini pernah mengalami satu penderitaan yang teramat hebat. Dia kehilangan anaknya yang laki-laki yang satu-satunya karena sakit. Lalu ia kehilangan 4 orang putrinya yang tenggelam ya di dalam perjalanan kapal. Singkat cerita bagaimana ketika dia meratapi hanya istrinya saja yang pada waktu itu hidup. Kemudian dia menuliskan lirik lagu ini. Ya, nyamanlah jiwaku. Kok bisa ya? Orang yang menderita, dia berkata nyamanlah jiwaku. Ini adalah satu bentuk ya pengharapan yang diberikan oleh seorang yang bernama Horatio G. Spafford ini kepada Tuhan.
Lalu kemudian kalau Bapak Ibu membaca kisahnya, dia dipulihkan keluarganya oleh Tuhan. Dia memiliki keturunan lagi. Mungkin dia tidak bisa terjawab apa yang terjadi penderitaannya pada waktu itu. Tapi dia melihat bagaimana Tuhan punya satu rencana di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, berpengharapan itu berarti menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Seperti Tuhan Yesus yang berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Pernah nggak kita berdoa demikian Bapak Ibu? Yesus di dalam kemanusiaannya berat sekali ya untuk menanggung dosa manusia, mati di atas kayu salib. Kemudian dia berdoa di Taman Getsemani dan menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Maka kita belajar, pengharapan yang sejati itu adalah doa yang sungguh-sungguh menyerahkan kepada kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja juga di dalam setiap doa-doa kita. Marilah kita dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan berdoa di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan kita biarkan kehendak Tuhan yang jadi, waktu Tuhan yang terbaik di dalam setiap doa-doa yang sudah kita panjatkan. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita bersama-sama merenungkan sambil pemusik boleh menaikkan kembali pujian secara lembut. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan sama-sama ambil waktu untuk merenungkan. Mungkin kita saat ini punya doa-doa yang kita sudah panjatkan di hadapan Tuhan. Doa-doa yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Mari kita mengambil waktu merenung sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Apakah saat ini kita mengalami yang namanya kesulitan hidup, penderitaan, kesulitan ekonomi, kesehatan yang memburuk? Ataukah mungkin saat ini kita dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Marilah saat ini kita merenungkan, kembali memanjatkan doa kita. Tuhan, kalau saya mulai tidak yakin kepada Engkau, biarlah firman Tuhan ini menguatkan saya untuk boleh semakin yakin dan berpengharapan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Setiap doa yang sudah kita panjatkan, mari kita ucapkan syukur kita melalui menaikkan pujian ini satu kali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat menyanyi saja tanpa musik. Waktu Tuhan yang terbaik. Walaupun kita sulit terkadang mengerti kehendak Tuhan, tak mudah dimengerti.
lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar ya Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak kehilangan kepercayaan, keyakinan kami kepada Tuhan. Biarlah kami tidak kehilangan pengharapan kami di dalam setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan. Apapun keadaan kami, biarlah kami selalu mengingat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu, tetapi firman Tuhan adalah yang kekal dan untuk selama-lamanya. Kami berdoa mengalaskan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.